Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Vina dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang tata peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita simak ya. Berikut KI dan KD. KD yang pengetahuan memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. KD keterampilan mendemonstrasikan peran sebagai penyusunan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian tata urutan peraturan. Menurut Hamid S. Admimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Peranan peraturan perundang-undangan ada 4. Yang pertama, kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan, mudah ditelusuri. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata. Yang ketiga, struktur dan sistematika yang lebih jelas. Dan yang terakhir, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Fungsi peraturan perundang-undangan ada 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaruan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Kalau fungsi eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang paling pertama yaitu UUD NRI tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, sekarang Bu Vina akan memberikan contoh sikap patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang pertama di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga contohnya seperti bersikap sopan dan santun dalam keluarga. Kalian sudah bersikap sopan dan santun apa belum? Nah, yang kedua, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Ini penting ya anak-anak. Nah, kemudian contoh lain di lingkungan sekolah yaitu yang paling simpel adalah tekun belajar. Yang kedua adalah mengerjakan PR. Dan tidak lain tidak bukan juga tetap mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Contoh lain yaitu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Nah, kalian harus menghormati tata cara adat dan kebiasaan setempat. Misalnya ada adat istiadat nyadran. Nah, itu bisa kalian hormati. Terus kemudian peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Ini jangan kalian seenaknya sendiri ya. Tetap harus berlaku peduli terhadap aturan. Kemudian di lingkungan negara, yang pertama contohnya taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Ini sangat penting guna keperluan untuk masyarakat yang sangat luas. Yang kedua, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Ini juga penting untuk keselamatan kita di jalan. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video Bu Vina. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi Bu Vina melalui WA Bu Vina ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, kemudian hindari kerumunan dan cuci tangan selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.